ingatnya lagi itu ketika pas at-tahiyat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya APP Mansa. Di sini saya akan sedikit bercerita ya, atau sharing sedikit yang didapat terkait mengenai ibadah sholat. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Alhamdulillah wassalillah. Segala puji milik Allah yang mengurus seluruh alam ini. Wabihi nasta'inu, dan dengannya kita meminta tolong, min sururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati amalina, dan dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang mampu memberikannya petunjuk. Kaitan tentang ibadah sholat, para ulama memberikan gambaran atau sedikit masukan tentang khusyuknya ibadah sholat. Jika kita menginginkan khusyuk dalam sholat, kata para ulama, tingkatkan kepahaman kita tentang pengetahuan kita tentang arti bacaan sholat. Yang kita baca dari ketika kita takbir sampai salam, kita itu harus tahu apa arti dari kalimat-kalimat tersebut, sehingga akan menjadikan ibadah sholat kita itu lebih khusyuk. Khusyuk di sini bukan hanya sekedar fokus, tapi khusyuk itu bisa diartikan juga takut. Dina kata khosya, takut di sini takut ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan kehati-hatian, sehingga melahirkan sikap harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal sholat-sholat kita, sebagaimana telah datang kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang akan dihisab kelak di yaumil akhir yaitu sholat. Jika sholatnya bagus maka amal lainnya akan diperhitungkan. Jika sholatnya buruk maka amal lainnya tidak akan diperhitungkan. Nah, karena kita sering banget bertemu dengan sholat, bahkan tiap hari kita itu ketemu 5 waktu ya, 5 waktu sholat. Jadi kita kadang merasa sudah bisa, kadang merasa sudah paham arti sholat, sehingga dengan alasan demikian kita tidak meningkatkan ilmu tentang sholat kita, tidak mengupgrade. Kalau istilah komputer itu tidak mengupgrade software yang kita miliki. Nah, gitu juga sholat. Mungkin karena alasan sering bertemu, sering dilakukan, sehingga kita tidak mengupgrade, tidak mengupdate kemampuan kita dalam sholat. Bahkan mungkin kalau saya pribadi juga, kadang dalam 1 tahun itu tidak bertambah gitu ilmu tentang kepahaman kita terhadap sholat-sholat. Maka dari itu, yuk kita tingkatkan keilmuan kita tentang sholat, karena sholat itu amalan yang pertama dihisab. Jadi jangan disepelekan. Kita mempelajari yang lain itu bagus, tapi kita melupakan ibadah yang sering kita lakukan,
dengan mengabaikan dan tidak mengupdate atau tidak mengupgrade ilmu sholat kita. Bahkan dalam sholat pun kita seringnya lupa, maksudnya lupa rokaat, kadang lupa yang dibaca, kadang dibaca bacaannya pikiran kita kemana gitu kan. Nah itu normal ya, sebetulnya normal kita ketika sholat kadang ingat apa itu mungkin sering dirasakan setiap kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul, ketika kita sholat kita itu akan digoda oleh setan. Ketika kita takbir maka setan menggoda udkur kada, ingat ini ingat itu, dan itu terjadi memang dalam setiap individu muslim. Kalau kita sosial eksperimennya ditanya tentang sholat, biasanya ya ketika kita takbir pikiran kita kemana-mana. Bahkan dalam sholat itu kita ngonsep berdiskusi dengan pikiran-pikiran kita, sehingga kadang ketika kita takbir Allahu Akbar, ingatnya lagi itu ketika pas at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah pas di situ baru kita ingat, wah kita itu lagi sholat. Tapi alhamdulillah Allah mengingatkan pada waktu sholat kita ya ingat kembali gitu kan, kembali tentang kita itu lagi sholat. Bagaimana kalau jika sholat tidak ingat sama sekali dari takbir sampai salam, itu kan lucu juga gitu. Nah berangkat dari situ saya berbicara pada diri saya sendiri, kenapa ya kita tidak terus meningkatkan kualitas sholat, bahkan kita memperbaiki bacaan-bacaan kita. Karena ya tadi ingat dari perkataan ulama, kalau kita pengen khusyuk maka tidak ada upaya lain untuk itu kecuali kita memahami arti dari rentetan bacaan sholat. Bagi yang sulit menghafal bahasa Arab mungkin agak berat gitu kan, tetapi yakinlah Allah memberikan kita akal itu untuk proses menghafal itu sebetulnya tidak berat. Yang berat itu kita tidak memulai untuk menghafalnya. Karena Allah membekali akal kita itu, jika diulang-ulang, kalimat itu diulang-ulang, insya Allah kita juga hafal dengan sendirinya. Seperti surah Al-Fatihah, kadang-kadang kita juga lupa kapan ya kita menghafalkan surat Al-Fatihah, kapan ya kita mengingat awal mulai kita menghafal Al-Fatihah. Itu kadang kita juga tidak ingat kapan surat Al-Fatihah itu kita hafalkan. Nah, karena itu tidak ada alasan sebetulnya berat dalam menghafalkan arti dari setiap bacaan sholat. Tinggal kita berupaya mengulang-ulang, mungkin dalam tempo 100 kali atau 200 kali kita akan tahu atau hafal arti bahasa Arab yang dibaca dalam sholat itu sendiri. Bahkan kalau di bahasa Sunda, kebetulan saya orang Sunda, kalau berbicara bahasa Indonesia itu kan di dalam hati kita itu tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Sunda, otomatis kita mengerti gitu kan, mengerti apa yang dibicarakan, apa yang dimaksud. Begitu juga dalam sholat, ketika kita sudah pembenaran kata dalam grammar, kalau dalam bahasa Inggris, kalau di dalam bahasa Arab itu mutaradifat, kosakata, banyak yang kita ketahui, maka insya Allah itu akan mendorong kita membaca setiap bacaan sholat itu akan lebih kita mengerti, akan lebih ngeh gitu, akan lebih sadar, oh yang dibaca
sama saya itu ini, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah, kepunyaan Allah, Rabb seluruh alam, yang ngurus, yang mengatur seluruh alam. Nah, jika hal itu dilatih berulang-ulang seperti itu, maka ketika kita sholat dan kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, maka di dalam sholatnya akan lebih terasa, akan lebih punya rasa dalam sholatnya. Itu mungkin salah satu upaya saya, ya, penggambaran dalam meningkatkan kualitas sholat saya. Bukan berarti saya sudah paham juga, karena mungkin ini mungkin baru langkah awal gitu ya. Orang lain mungkin udah lebih dari itu. Nah, dengan demikian mudah-mudahan para subscriber saya memahami apa yang dimaksud oleh saya, dan saya berharap video-video yang saya upload ini, terutama Al-Quran, itu adalah upaya saya untuk pembiasaan lebih mengenal arti-arti dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika saya membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh iya, kita coba ya menggunakan fitur echo dalam mic ini ya, karena mic ini memiliki fitur echo. Kita tes dulu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena kita sering membaca surat Al-Ikhlas ini, kadang-kadang kita juga karena cepat ya, sulit memahami artinya. Tapi kalau kita dilatih pelan-pelan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah as-samad, tempat bergantung, lam yalid, tidak dilahirkan, walam yulad, dan juga tidak diperlahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakun, dan tidak ada, lahu baginya, kufuan, setara, ahadun, sesuatu pun. Nah, mungkin untuk langkah-langkah pemula bisa, bukan pemula, jadi kalau pemula itu kesannya itu kayak menyepelekan. Bagi kita yang baru belajar ya, seperti saya, itu awalnya itu memang perlahan-lahan, satu kalimat ketika baca as-somad, oh as-somad itu tempat bergantung. Kemudian ada lagi yang menjelaskan as-somad itu bukan tempat bergantung saja, tapi sumber segala sumber. Memang Allah itu sumber segala sumber. Ketika kita bergantung kepada Allah, karena memang Allah itu sumber segala sumber, zat yang layak seorang hamba itu bergantung kepadanya. Tempat memohon, tempat mengadu, tempat sandaran apapun ketika kita memiliki hajat, ketika kita memiliki kebutuhan, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu upaya atau salah satu cara bagaimana kita memahami arti dari setiap kalimat-kalimat bahasa Arab. Sebetulnya kalau orang itu sudah sering sering memahami bahasa seperti bahasa Inggris, kalau sudah mahir ya, jadi akan lebih mudah karena sudah ada pondasi, sudah ada landasan pola memasukkan kata atau bahasa yang lain kepada
kepada pikirannya, maka mungkin bahasa-bahasa yang lain juga akan lebih lebih mudah. Banyaklah di YouTube juga channel-channel yang lain membahas tentang bahasa, bagaimana kita memahami eh, se- kita memahami bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa bahasa Arab itu lebih dikedepankan ya? Maksudnya karena bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah pilih ketika menurunkan wahyu, yaitu berupa Al-Quran. Maka seorang muslim, layaknya seorang muslim, harus memahami bahasa Arab itu sehingga untuk meningkatkan kualitas keimanan. Karena dengan seringnya kita memahami bahasa Arab, maka meningkat pula eh, kepahaman kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ eh, hemat saya, seorang muslim itu memang harus mempelajari bahasa Arab. Setidaknya meskipun tidak aktif ya, tidak tektok seperti orang Arab ngomong gitu kan, tidak seperti itu. Setidaknya kita paham bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ibadah sholat kita, ibadah doa-doa kita, seperti masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah, Allahumma ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku, abwaba, pintu-pintu, rahmatika, rahmatmu. Jadi ketika diterjemahkan seperti itu, ketika kita melangkah masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian membaca Allahumma ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku, abwaba, pintu-pintu, rahmatika, rahmatmu, kasih sayangmu. Itu akan lebih terasa ketika kita membaca doa. Akan lebih terasa apa sih yang kita pinta dalam doa tersebut. Kalau misalkan kita tidak meningkatkan ketahuan kita, pengetahuan kita terhadap doa-doa yang bahasa Arab, mungkin kita tidak tahu ketika masuk masjid itu kita membaca doa, ini tuh doa untuk apa artinya gitu kan? Apa yang kita minta kepada Allah itu apa? Nah, jika kita tahu arti doa itu, setidaknya kita masuk masjid itu mengerti, oh ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit sharing ya. Sharing dari saya di duhur kali ini, habis duhur ya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk saya khususnya, untuk lebih meningkatkan kembali kepahaman kita terhadap bacaan-bacaan sholat kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan para subscriber saya untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah-ibadahnya. Dan saya doakan juga, karena doa itu kembali kepada saya juga, mudah-mudahan para subscriber Allah mudahkan segala urusan rezekinya, yang memiliki hutang segala yang banyak ataupun yang sedikit, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya, jangan sampai terbawa meninggal. Itu kemudian Allah mudahkan juga segala hajat-hajatnya. Terima kasih, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan penghormatan para malaikat kepada penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.